Filem dibuka dengan memperlihatkan seorang marinir angkatan laut bernama Wakil Laksamana Gara yang akan mengeksekusi seorang raja bajak laut bernama Godraiger. Sejak dahulu, marinir menganggap bajak laut sebagai hama yang harus dibasmi, dan penangkapan Godraiger menjadi pencapaian terbesar marinir sampai saat ini. Brod mengeksekusi Godraiger di hadapan jutaan pasang mata agar dunia bisa melihat bagaimana kekuatan marinir angkatan laut. Namun siapa sangka sebelum eksekusinya dimulai, Godraiger mengumumkan tentang keberadaan harta karun yang menawarkan kekayaan harta duniawi dan mempersilahkan semua orang untuk membebaskan dirinya. Mengarungi samudra untuk menemukan harta karun tersebut. Sampai saat ini, kata-kata terakhir Godraiger telah mengubah dunia semua orang. Berlomba-lomba menemukan keberadaan harta karun itu dan menyebutnya sebagai One Piastre. Scene lalu beralih memperlihatkan masa sekarang. Di sanalah terlihat seorang pemuda bertepi jerami yang terombang-ambing di Laut Biru bagian timur. Dialah Monkey Luffy, salah satu dari ribuan orang yang juga menginginkan hartawan bias berbeda dari orang. Follow my dream. Find the One Piece. Orang yang membentuk kelompok Luffy terlihat masih sendiri dan tidak memiliki kru. Ia bahkan tak bisa berenang. Namun cita-citanya sebagai seorang raja bajak laut sangatlah besar. Siarnya di hari pertama petualangannya itu, kapal Luffy hancur dan ia terpaksa masuk ke dalam peti kecil agar ia tidak tenggelam. Lantas ke manakah samudra membawa Luffy? Setelah itu, kita pun diperlihatkan pada seorang bajak laut kejam bernama Alvida dengan bounty atau harga burunan sebesar 5 juta. But leave the crew to me. Let's show them what true terror looks like. Ya, sejak kemunculan para bajak laut, pihak marinir memang memasang batin bagi siapapun yang bisa membunuh para bajak laut tersebut. Dengan kekuasaannya, Alvida mampu menjarah sebuah kapal dan mendapatkan beberapa pasokan makanan. Alvida kemudian menangkap beberapa kru kapal yang berhasil ia kalahkan dan menayangkan keberadaan seorang pemburu bajak laut yang bernama Roronoa. Di atas kapal Alvida terdapat salah satu orang yang terlihat culun yang bernama Kobi. Kobi adalah anak buah Alvida yang sudah lama tersiksa di kapal itu. Malam harinya saat ia sedang bersedih, ia tiba-tiba mendengar suara dari sebuah peti kecil. Tak disangka di dalam peti itu keluarlah Luffy. Luffy memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut. Namun, Kobo berkata bahawa seorang bajak laut haruslah terlihat kejam. Mereka tak segan untuk membunuh dan juga mencuri Luffy. Luffy pun berkata ia adalah seorang bajak laut yang berbeza. Namun, mengatakan hal itu pada Kobe, namun Kobe masih terlalu takut pada Alvida. Saat akan pergi dari kapal itu, Luffy tidak sengaja membuat keributan yang membuat Alvida dan serta kapal kru akhirnya bangun. Alvida menatap tajam ke arah Luffy kerana sudah berani menyusup ke dalam kapalnya. Luffy nyatanya masih terlihat santai menghadapi Alvida, dan saat Alvida menyerang Luffy, menganggakkan tubuhnya seperti karet. I'm Monkey D. Luffy. Never heard of you. Well, cool. And then you're as dumb as a sea cow. No, Captain Alvida, I didn't.
Kini kita pun diperlihatkan pada sosok Roronoa Zoro yang saat ini berada di Pulau Sixis, pemburu bajak laut dengan 3 pedang miliknya. Terlihat sedang melakukan sesuatu di tengah hamparan lilin Zoro. Kemudian Zoro dihampiri oleh Master Seven yang merupakan anggota dari Barobis. Ia menawarkan Zoro untuk bergabung dengan sindikat itu, namun Zoro menolaknya. Mentah-mentah Mr. Seven yang kesal kemudian menyerang Zoro dengan kedua pedangnya, namun ia pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Kepala Mr. Seven kemudian dibawa ke pangkalan marinir terdekat untuk ditukarkan. Luffy pun menawarkan untuk bergabung menjadi graf tangannya Zoro. Zoro menolak tawaran Luffy, namun Luffy dengan baik hati membantu membebaskan Zoro. Setelah itu, Luffy masuk ke dalam ruangan peta dan bertemu dengan Nami. Kerana mereka sama-sama mengejar peta Griff, keduanya pun bergabung untuk menemukan peta itu. Di dalam ruangan, Kapten Morgan, Nami yang sangat ahli mencuri dan menipu, dapat dengan mudah mengelabui Kapten Morgan dan bahkan mencuri kunci ruangannya. Setelah menemukan peti berisi peta Graveleaf, kini keduanya pun berusaha untuk membuka peta tersebut. Sayangnya, aksi mereka pun ketahuan oleh Kapten Morgan dan mereka berada dalam posisi yang terdesak. Dengan cepat, Luffy pun mencabut peti itu dari tempatnya dan hal itu membuat ia dan Nami terlempar ke lapangan. Alhasil, keduanya pun langsung diincar oleh seluruh marinir yang berada di sana. Di tengah kekacauan itu, Zoro yang akan kabur melihat Luffy dan Nami yang kewalahan sehingga ia pun turun tangan untuk membantu. Ketika harus menghadapi Kapten Morgan, Luffy dan Zoro menyadari seluruh tubuh Kapten Morgan telah dilengkapi oleh senjata. Keduanya pun bekerja sama, di mana Luffy akan menyerang bahagian atas dan Zoro bertugas menyerang bahagian bawah. Karena kerjasama tak terduga di antara mereka, Luffy, Zoro dan Nami akhirnya bergabung menjadi satu tim. Sementara Kobo memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka kerana ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang marinir. Kabar pencurian peta Graveleaf akhirnya sampai di telinga Guard. Tak hanya itu, seorang kapten bajak laut dengan bauti 15 juta bernama Babita Cloud juga mengetahui tentang kabar pencurian peta tersebut. Baik pihak marinir maupun bajak laut telah mengetahui posisi peta Graveleaf dan tentu saja mereka tak akan tinggal diam sampai bisa merebut peta tersebut. Dan filem pun bersambung di episod 2.